Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini, hari Selasa 20 Juni 2023. Seperti biasa sebelum kita membuat pemetaan untuk satu hari ke depan, kita akan mereview dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisa, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan, apa ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Kita langsung di chart di hari kemarin. Silakan ditonton lagi video satu hari kemarin yang sudah kita analisakan, ada potensi penolakan seller atau seller masih akan punya kekuatan yang besar meskipun trennya naik berada di area koreksi. Posisi awal kita menempatkan posisi buy memang di 1962. Namun demikian sepanjang perjalanan satu hari tidak sampai tersentuh. Bahkan yang tersentuh hanya posisi sell di 1952. Kemudian seiring waktu berjalan, seller masih cukup kuat hingga target dari sell ini tersentuh di 1947. Ya lumayan cukup untuk satu transaksi sekitar 480-an ya, hampir 500 atau sekitar mendekati 50 pips di sana. Kemudian setelah berjalan ternyata tidak sampai dia lebih jauh di sana, target 2 tidak terpenuhi dan kembali untuk bergerak naik meskipun tidak seberapa panjang ya. Sehingga kalau kita lihat tutupan seperti ini maka sudah tentu seller masih cukup mendominasi. Bagaimana kita bisa melihat time frame D1 kalau kita amati satu hari kemarin akan ditutup dengan warna merah. Satu hari kemarin didominasi warna merah meskipun ada sedikit penolakan buyer di bawahnya. Dengan demikian maka kondisi harga saat ini betul-betul masih berada di tengah ya. Betul-betul berada di area konsolidasi, tidak ada yang tren di sana, sehingga secara umum kita masih hanya memanfaatkan pergerakan-pergerakan yang berada di antara range-nya ini. Dari sisi range harian, kalau kita amati beberapa hari terakhir tidak ada yang terlalu signifikan juga di sana. Hanya naik kemudian turun lagi, naik lagi dikembalikan lagi ke bawah, balik lagi ke atas, turun lagi dan seterusnya. Ini masih berada di area konsolidasi. Ya, sehingga kita hanya manfaatkan peluang-peluang pendeknya saja. Kita langsung ke time frame yang kecil di time frame M15. Di time frame M15 kita amati di sana sempat bergerak naik cukup signifikan, kemudian ditolak oleh seller. Kemudian yang sekarang running juga mencoba untuk bergerak naik, gagal lagi, masih belum mampu menekan hingga di level psikologisnya untuk hari ini. Ya, kita akan manfaatkan peluang pendeknya karena ini akan masih berada di area range yang mendekati sama, naik turunnya akan berada di sekitaran itu. Kita jangan lupa dari sisi high dan low-nya yang terdekat lebih condong ke bawah. Yang terdekat masih lebih condong ke bawah. Sementara yang di bawah juga demikian, ada harga yang juga menuju ke atas. Dengan demikian dua-duanya punya potensi, kalau kita tarik garis nanti akan seperti ini. Sehingga akan
kita uji di antara dua trend line ini. Mana yang nanti lebih mendominasi, kita akan lihat di perkembangan berikutnya. Ya, meskipun didominasi oleh bullish sebelumnya dan pergerakan sell ini hanya koreksi, ya, berada di wilayah koreksi. Namun demikian kita tetap mempertimbangkan dari sisi kekuatan dua-duanya, di mana yang sampai saat ini ada kekuatan yang hampir seimbang, baik buyer maupun sellernya. Kita akan manfaatkan yang terdekat dulu sambil nanti melihat bagaimana dinamikanya, adakah harga nanti yang terbentuk yang signifikan yang mempengaruhi dari kondisi pergerakan atau tren sebelumnya. Kita tempatkan dulu posisi sell kita, ya, kita ambil yang cukup jauh. Kita ambil posisi sell di 1947. 1947.3 sekian, ya. Nanti kita akan targetkan hingga di 1939 atau sekitar 700, ya, sekitar 700. Apakah nanti mampu? Ya, tentu kalau dari potensi ada, ya. Hari kemarin range-nya seperti ini, 2 hari yang lalu cukup panjang, kita gunakan di range yang lebihnya. Kemudian ketika dia bergerak turun, potensi sampai di 1939 masih bisa. Kita lebih dekatkan lagi biar potensinya lebih dapat. Oke, kemudian ketika seller masih kuat, kita akan mentargetkan hingga di 1933, ya. Ketika masih kuat, kita akan mentargetkan berikutnya di 1933. Ya, kita tandai dulu target yang pertama di 1940 poin sekian. Kemudian untuk berikutnya targetnya kita tempatkan di 1933 poin sekian. Area jenuh jual kita tempatkan di 1925. Area jenuh yang bawah kita tempatkan di 1933 poin sekian. Nanti kita akan monitor mendekati area ini, mendekati 1925 ini, apakah ada petunjuk, apakah ada tanda-tanda reversal atau justru akan semakin kuat, ya. Diingat potensi tetap ada meskipun range-nya cukup panjang, ya. Biasanya mendekati area-area seperti ini akan ada banyak benturan, ya. Meskipun nanti breakout atau meskipun nanti dilewati, tetap kita jaga kehati-hatian ketika sudah berada di titik paling rendah atau di titik jenuhnya, sehingga tidak terjebak mengambil posisi sell berada di harga paling murah, ya. Tentunya potensi, meskipun potensi berbalik arah juga ada, semuanya bergantung kondisi dinamika nanti di lapangan, ya. Sambil kita akan amati petunjuk-petunjuk yang terdekat, petunjuk-petunjuk yang bisa mempengaruhi dari tren sebelumnya. Kemudian dari sisi atas, dari sisi bullish, ya, kita akan
dekatkan dulu ya. Ini posisi bullish atau buy-nya kita akan tempatkan di 1956. Bullish kita tempatkan di 1956. Oke, kita cek lagi. Sebenarnya cukup beresiko ya. Cuma kalau kita mengambil terlalu jauh, peluangnya akan cukup jauh juga nantinya. Oke, kita tempatkan agak mendekat saja di 1955. Ini kita menempatkan posisi buy-nya di 1955 poin sekian. Kemudian nanti kita akan targetkan hingga di 19. Kita cek jangan terlalu panjang ya. Oke, kita targetkan yang terdekat di 1961. Target yang pertama kita tempatkan 1961 poin sekian. Ini untuk yang buy-nya. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 19. Oke, kita tempatkan yang potensial berikutnya untuk target berikutnya. Target yang kedua kita tempatkan di 1969.01. Satu posisi kalau tersentuh dan mencapai target pertama saja, ini sebenarnya sudah cukup untuk kita mendapatkan target harian kita, sehingga tidak perlu banyak transaksi. Satu transaksi kalau sudah terpenuhi target satu saja sebenarnya sudah mewakili dari target harian kita ya. Kalau nanti ternyata kita mengambil exitnya atau take profitnya tidak sampai menyentuh targetnya, maka tentu kita nanti bisa menambahkan entry berikutnya ketika sudah ada peluang petunjuk berikutnya. Silakan disesuaikan dengan style masing-masing. Berikutnya untuk di titik jenuhnya ya, titik jenuh beli sekarang kita akan tempatkan titik jenuhnya di 1973 ya. Kalau kita tarik ini cukup beralasan, cukup berpotensi kalau kita menggunakan range yang lebih besar lagi ya. Kira-kira potensinya sampai di mana kita akan coba untuk ukur di sana ya. Oke, masih potensi masih cukup jauh, termasuk ketika yang di bawah. Kalau yang di bawah mungkin tidak terlalu jauh ya. Yang di atas kalau kita lihat bisa jadi akan berada di puncaknya ya. Oke, kita akan tempatkan di puncaknya di sana. Titik jenuh kita tempatkan di 1981. Ini area jenuhnya. Area jenuh belinya ini berada di 1981. Mendekati area ini kita akan nanti lihat bagaimana karakter yang terbentuk di sana, sehingga meskipun nanti break di target yang kedua, potensi tetap ada, potensi untuk bergerak naik lagi masih ada hingga di 1981. Namun demikian nanti di harga yang tinggi di 1973 ini juga kita harus waspadai karena berada di area yang banyak disentuh, mendekati area di situ. Biasanya ada banyak penolakan juga di sana,
benturan juga kuat, sehingga berpotensi untuk memantul juga sangat besar sekali. Intinya peluangnya ada, hanya nanti kita akan amati apakah ada penurunan kekuatan, apakah ada nanti banyak penolakan atau justru malah semakin kuat, momentum semakin besar. Nanti kita akan lihat di pergerakan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pagi hari ini. Sekali lagi, kembalikan semuanya pada aturan main masing-masing. Jadikan diri sendiri, jangan hanya kita percaya pada orang. Banyak belajar dari orang lain juga perlu, tetapi tentu yang paling utama sesuaikan dengan karakter masing-masing. Jaga money management yang sehat sehingga kita sehingga kita terjaga dari MC, sehingga kita juga masih kuat ketahanan ketika ada peluang yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.